Hydra. Hansen mengangguk dan bersulang, Junior harus bersyukur karena masih tetap hidup. Mereka yang mati hanya meninggalkan kenangan bagi mereka yang masih hidup. Tidak ada yang abadi di dunia ini, Raja yang agung sekalipun suatu saat akan turun dari singgasana miliknya. Bahkan makhluk abadi masih bisa dibunuh oleh makhluk abadi lainnya. Yunzi tersenyum dan meminum araknya. Kebijaksanaan senior memang luar biasa. Pasti senior akan populer di kalangan banyak wanita. Di sekte Embun Beku hanya ada sekumpulan gadis yang belum melihat dunia. Aku yakin kedatangan senior ke sana pasti menarik minat mereka. Hansen menggelengkan kepalanya dan tersenyum dengan geli. Apa yang di dunia ini yang tidak bisa didapatkan dengan kekuatan? Hansen sudah merasakan berbagai pengalaman di kehidupan sebelumnya sebagai Hansuan. Bahkan dulu jika dia ingin tidur dengan wanita mereka tidak akan menolaknya. Namun manusia terus tumbuh dan pikiran mereka akan menjadi lebih dewasa dalam mengambil keputusan. Yunzi merasa sangat senang bisa berbicara banyak dengan Hansen. Mereka melanjutkan minum bersama dan mabuk untuk menenangkan diri. Keesokan paginya Yunzi bangun dan kepalanya terasa sangat pusing. Dirinya tidur di ranjang yang sama dengan Hansen dan sedikit terkejut, segera dia bangun dan merapikan dirinya dan untungnya tidak terjadi sesuatu kepada mereka. Hansen juga ikut bangun dan terlihat sama sekali tidak peduli. Hanya Yunzi saja yang terlihat panik dan Hansen menghela nafas. Hanya dalam semalam energi alam yang sudah dia kumpulkan semuanya sudah kembali. Cincin semesta di dalam tubuhnya menjadi lebih kuat dan buku rahasia alam membuatnya dapat pulih lebih cepat. Junior, bagaimana jika kita berangkat sekarang? Tanya Hansen dengan santai. Apakah senior yakin sudah memulihkan energi? Yunzi sekali lagi memastikan kesiapan Hansen. Iya, pemulihanku jauh lebih cepat dari orang biasa. Jawab Hansen sambil merapikan pakaiannya. Kalau begitu tidak akan jadi masalah. Yunzi dengan cepat berbalik dan menghindari kontak mata dengan Hansen. Setelah mereka bersiap-siap akhirnya mereka berdua terbang ke arah selatan untuk menemukan rawa. Beberapa hari sudah berlalu dan mereka akhirnya keluar dari medan salju. Di depan mereka saat ini terdapat hutan dengan kabut yang tidak lain adalah racun. Sebuah rawa yang sangat besar terlihat jelas di tengah hutan. Hansen memiliki firasat buruk dan kemungkinan besar Beast Hydra ini benar-benar sosok yang berada di tahap akhir alam Divine Sea. Aura Hansen meledak dengan gila dan dia berniat memancing bis ini keluar. Raungan yang ganas membuat tempat itu berguncang hebat dan sosok Hydra dengan 3 kepala keluar. Racun yang sangat ganas menyembur ke arah mereka berdua dan dengan cepat mereka menghindar. Hansen mengerutkan keningnya dan berteriak, "Kau seharusnya bisa memahami perkataanku ini mengingat dari umurmu yang sudah tua. Katakan padaku di mana keberadaan pulau melayang itu, jika kau mau bekerja sama maka aku tidak akan mengambil hidupmu." Groar. Hydra meraung dengan marah dan gelombang ki yang sangat kuat menyembur dari ketiga kepalanya. Hansen melemparkan plat arai ke atas langit dan sebuah formasi pertahanan membentuk sebuah kubah yang dilapisi ki yang sangat tebal. Yunzi merasakan tekanan yang sangat berat dari Hydra dan level pertarungan ini bukan sesuatu yang bisa dia masuki. Sekarang hidup dan matinya berada di tangan Hansen, dia hanya berharap bahwa Hansen benar-benar mampu untuk mengalahkannya. Gelombang ki itu berhasil ditahan namun racun yang kuat dan membuat formasi pertahanan meleleh. Hansen dapat memperkirakan bahwa formasi ini hanya akan bertahan 2 serangan lagi sebelum sepenuhnya hancur. Hansen mengeluarkan plat arai yang satunya dan membentuk sebuah segel. Sebuah arai terbentuk di bawah kakinya dan 4 ekor naga emas perlahan mulai terbentuk.
Empat naga itu melesat ke arah Hydra dan menggigit tubuhnya dengan kuat. Sisik Hydra tidak dapat melindunginya dari serangan empat naga milik Hansen dan dengan marah auranya meledak. "Jangan pikir kau bisa bergerak." Hansen merubah segel di tangannya dan keempat naga itu bersatu menjadi sebuah pedang besar yang luar biasa. Pedang itu berayun dengan kecepatan yang sangat cepat. Dua kepala Hydra terpotong dengan mudah dan raungan kesakitan menggema di seluruh tempat itu. Hansen sendiri juga terengah-engah dan dia cukup kelelahan untuk mengendalikan formasi ini seorang diri. Jiwa naga surgawi keluar dari dalam tubuh Hansen dan raungannya menekan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Hydra merasakan penindasan yang luar biasa dan berkata, "Aku menyerah manusia. Mari kita bicarakan ini baik-baik." Episode sebelumnya. Bab 122 langkah selanjutnya. Episode berikutnya. Bab 124 lengah. Bab 124 lengah. Hansen berteriak dengan keras, "Lalu katakan saja. Di mana pulau melayang itu? Jika tidak maka aku akan membunuhmu sekarang." Di belakang rawa ini terdapat sebuah altar. Di sana adalah jalan masuknya. Tentunya altar itu sudah sangat tua dan rapuh hingga tidak bisa digunakan lagi, itu saja yang bisa aku katakan. Hydra terlihat sangat kesal dan merasa tertekan. Hansen berpikir kemungkinan altar yang dikatakan Hydra merupakan susunan untuk arai teleportasi. Jika tebakannya benar maka dia hanya perlu memperbaikinya dan mereka berdua bisa pergi ke sana. Hydra menghentakkan kakinya dengan keras dan mendapatkan kesempatan dari kelengahan Hansen. Logam yang tajam muncul di bawah kaki mereka dan penghalang ki hancur berkeping-keping. Dari ujung logam itu racun yang kuat menyembur dengan ganas. Hansen dan Yunzi terkena racun itu secara langsung. Yunzi merasa kalau lehernya sedang dicekik dan inderanya mulai melemah. Hansen yang memiliki fisik yang tangguh tidak akan mundur hanya dengan sedikit racun gas. Untungnya ini bukan cairan racun yang memiliki efek korosif, jadi kekuatan fisik naga miliknya masih sangat mampu untuk menahannya. Segera dia menghentikan saluran meridian di tubuh Yunzi agar memperlambat efek racun dari Hydra. Hansen terlalu banyak berpikir dan dia sudah lengah, melawan lawan yang jauh di atas tingkatannya tidak seharusnya dia membuat kesalahan sekecil ini. "Kau..." Hydra sangat terkejut karena Hansen masih mampu untuk berdiri. "Bermain trik rendahan. Aku memberikanmu kehidupan tapi kau lebih memilih kematian." Hansen membentuk segel di tangannya dan pedang itu berubah menjadi cahaya 5 warna. Jiwa naga surgawi melahap cahaya 5 warna itu dan tubuhnya memancarkan kelima elemen yang sangat mengerikan. Momentumnya sangat luar biasa dan jiwa naga surgawi menyemburkan gelombang cahaya 5 elemen yang sangat kuat. Cahaya itu menyapu tubuh Hydra dan jiwanya menguap. Kekuatan 5 elemen membombardir tubuhnya dan perlahan mengambang di rawa. Jiwanya menguap dan dia mati hanya menyisakan tubuhnya. Hansen membawa Yunzi turun dan membantunya untuk menelan beberapa pil roh. "Maaf, ini kesalahanku. Jika saja aku tidak lengah maka kau tidak akan berakhir seperti ini," kata Hansen sambil menahan racun di dalam tubuhnya. Yunzi tersenyum dan berkata, "Senior tidak perlu menyalahkan diri. Seseorang pasti akan membuat kesalahan dan itu adalah hal yang wajar, tinggalkan saja aku di sini. Racun yang aku hirup sangat banyak, pil roh itu tidak akan berguna dan aku sendiri tidak dapat menyingkirkannya. Diamlah. Aku akan mengurusnya dan tahanlah sebentar saja." Hansen menggendong Yunzi dan memberikannya harapan untuk hidup. Segera dia membawanya pergi ke belakang rawa dan melihat altar itu.
Daerah di sekitar mereka dipenuhi dengan racun dan melakukan pengobatan di tempat ini bukanlah tindakan yang baik. Hansen juga terkena racun itu dan hanya bisa menahan rasa sakitnya. Tubuh Beast Hydra dia simpan dan Hansen segera mengeluarkan kristal Divine miliknya. Apa yang dikatakan Hydra sama sekali tidaklah benar. Alasan mengapa dia tidak bisa menggunakannya tidak lain karena tidak ada sumber energi yang cukup untuk mengaktifkannya. Semua kristal Divine berubah menjadi abu dan altar mulai bercahaya. Hansen membawa Yunzi bersama dengannya dan mereka dikirim oleh kekuatan ruang yang sangat kuat. Mereka berdua dikirim di sebuah taman yang terlihat tidak terawat. Langit berbintang terlihat sangat indah dan tidak jauh dari mereka. Hansen melihat sebuah jiwa teratai berwarna putih bersih yang terlihat sangat dia kenali. Teratai suci. Hansen mengangkat tangannya dan perlahan kekuatan jiwanya menuntun jiwa teratai suci kepadanya. Yunzi terlihat cukup menderita dan tanpa pikir panjang Hansen memasukkan jiwa teratai suci ke dalam tubuhnya. Jiwa teratai suci akan membantunya menyingkirkan semua ketidakmurnian di dalam tubuhnya. Entah itu racun, kutukan atau ki yang dapat mengikis tubuh. Semuanya dapat disingkirkan oleh teratai suci. Sejujurnya Hansen sangat tertarik dengan hal ini namun dia hanya bisa pasrah. Yunzi terluka karena kesalahannya dan dia harus membantunya untuk pulih. Perlahan semua racun di dalam tubuh Yunzi keluar seperti gas, garis hitam di wajahnya menghilang dan sekarang dia kembali segar. Namun Yunzi masih tidak sadarkan diri sama sekali. Hansen merasa lega dan menyemburkan darah hitam dalam jumlah yang banyak. Buku rahasia alam di dalam laut kesadarannya mulai berdengung. Perlahan dengan energi alam Hansen memaksa semua racun itu keluar. Walaupun butuh banyak waktu dan Hansen harus menahan rasa sakit, itu bukan suatu masalah baginya. Untungnya tempat ini kaya dengan aura dan selama Yunzi baik-baik saja maka itu semua sudah cukup untuknya. Episode sebelumnya. Bab 123 Hydra. Episode berikutnya. Bab 125 Nafsu. Bab 125 Nafsu yang membara. Setelah seharian penuh Yunzi akhirnya membuka matanya, dia merasakan perbedaan dari tubuhnya dan di dalam laut kesadaran ilahi miliknya terdapat sebuah teratai putih yang melayang. Energi yang dipancarkannya sangat luar biasa dan dapat menenangkan jiwanya. Bahkan jiwa instrumen mahkota peri es miliknya ikut terhubung dan menjadi lebih kuat. Melihat sekelilingnya yang tampak asing dan Hansen yang terlihat menahan rasa sakit di depannya. Sekarang dia baru ingat bahwa Hansen menggendongnya saat dia terkena racun, semuanya sudah hilang dan Yunzi berpikir semua ini dilakukan oleh Hansen. Senior Han, apakah kau baik-baik saja? Kata Yunzi dengan ekspresi yang khawatir. Hansen tidak bisa membuka matanya dan racun dari Hydra benar-benar melemahkan tubuh serta inderanya. Namun dia masih dapat mendengar Yunzi dengan baik dan untuk berbicara dia masih sanggup untuk melakukannya. Junior tidak perlu khawatir. Sebentar lagi aku juga akan pulih. Daripada kau mengkhawatirkan diriku lebih baik sempurnakan jiwa teratai suci itu dengan jiwa bela diri milikmu. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya dan lebih baik kau segera melakukannya. Kata Hansen dengan sungguh-sungguh. Aku sudah sepenuhnya terintegritas dengan teratai ini. Semua kotoran di dalam diriku semuanya lenyap dan tubuhku jauh merasa lebih ringan dari sebelumnya. Jawab Yunzi dengan jujur. Baguslah kalau begitu. Hansen tidak memiliki komentar lain. Kalau begitu maaf. Kali ini biarkan aku membantu Senior Han, aku tidak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Yunzi mendekat ke arah Hansen dan memeluknya dengan erat.
Hansen merasakan racun di dalam tubuhnya keluar dan sensasi nyaman memenuhi tubuhnya. Garis hitam di wajahnya perlahan mulai menghilang dan tubuhnya terlihat segar setelah beberapa waktu. Hansen baru tahu kalau teratai suci memiliki kemampuan seperti ini. Hansen hanya membaca manfaatnya di sebuah buku harta, tapi dia tidak menyangka kalau selama pemilik teratai suci ini melakukan kontak fisik maka manfaatnya juga bisa diterima orang lain. Yunzi mengangkat kepalanya dan tanpa sadar mata mereka saling bertemu. Segera dia memalingkan wajahnya dan jantungnya saat ini berdegup dengan sangat kencang. Ini adalah kali pertama dia dekat dengan seorang pria dan malu untuk mengakuinya. Hansen saat ini dipenuhi dengan nafsunya dan melihat kecantikan Yunzi membuatnya semakin bersemangat. Tangannya menyentuh dagu Yunzi dan perlahan dia mendorong wajahnya untuk menciumnya. Yunzi menahan Hansen dan berkata, "Senior, aku sangat malu. Kau keberatan jika melakukannya denganku?" Tanya Hansen yang berbisik di telinga Yunzi. "Aku tidak tahu." Yunzi terlihat sangat gugup seolah dia kehilangan semua kekuatannya dan jatuh tidak berdaya. "Maka apa yang perlu kau lakukan hanya mengikuti keinginan hatimu. Tidak perlu panik dan serahkan saja semuanya kepadaku." Hansen tersenyum dan mengusap wajah Yunzi. Perlahan bibir mereka bersentuhan dan hasrat mereka meluap dipenuhi dengan nafsu. Hansen melepaskan pakaian Yunzi dan perlahan mendorongnya untuk berbaring di tanah. Yunzi menggigit bibirnya dan dengan malu untuk pertama kalinya dia merasakan. Dengan malu dia berbalik dan memunggungi Hansen. Untuk sesaat dia benar-benar jatuh kepada Hansen dan emosinya seolah sedang. Hansen adalah pria yang terhormat, baik dan memiliki kemampuan. Terlebih apa yang sudah dia lakukan dan berikan kepadanya benar-benar membuatnya sangat senang. Yunzi tidak tahu apakah hal ini sudah benar atau tidak dan dia sangat bingung untuk sekarang. Hansen memeluk Yunzi dan mencium lehernya. "Ada apa?" "Itu. Kita." Yunzi terlihat bingung dan tidak tahu harus berbicara apa. "Apanya yang kita? Nasi sudah menjadi bubur dan tidak perlu memikirkan apapun. Jika kau tidak keberatan dengan pria ini maka aku akan sepenuhnya mengambil tanggung jawab atas dirimu. Jika kau khawatir dengan sekte embun beku maka lupakan saja. Jika bibi bela dirimu itu tahu maka dia mungkin akan melompat kegirangan." Hansen berkata dengan jujur. "Biarkan aku memikirkannya. Ini masih terlalu baru untukku. Seharusnya orang seperti senior memiliki banyak wanita bukan?" kata Yunzi dengan penasaran. "Aku memiliki 3 orang yang benar-benar aku cintai." Hansen berterus terang. Pria memang seperti itu. Serakah dan tidak setia." Yunzi berkata dengan kesal. "Aku memang serakah tapi aku adalah pria yang sangat setia. Di dunia ini aku tidak akan menundukkan kepala kepada siapapun. Namun jika untuk kekasihku jangankan menundukkan kepala, bahkan jika mereka menginginkan aku mati maka pada saat itu juga aku akan mengabulkan permintaan mereka." Hansen berkata dengan tegas. Episode sebelumnya. Bab 124 lengah. Episode berikutnya. Bab 126 kejutan. 126 kejutan. Hansen tidak akan menyangkal hal itu dan sehebat apapun dia di masa lalu, masih ada batasan yang disebut perasaan yang tidak bisa dia lewati. Faktanya dia dulu sangat menderita dengan kematian Sui Jing. Bahkan dia tidak ragu meninggalkan semua wanitanya dan menjadi penyendiri. "Bagaimana jika aku yang menginginkanmu mati?" tanya Yunzi dengan penasaran. "Jika kau sangat menginginkannya maka lakukan sendiri dengan tanganmu. Aku tidak akan melawan sama sekali dan aku bersumpah kepada surga." Hansen memeluk Yunzi dengan erat dan membuatnya berbalik menatapnya.
Mana mungkin aku bisa melakukan itu. Yunzi harus mengakui bahwa dia sangat senang mendengar perkataan Hansen. Lalu apa yang perlu kau lakukan sekarang adalah menyerahkan hati dan tubuhmu kepadaku. Aku akan membuatmu dapat merasakan bagaimana menjadi wanita yang sebenarnya. Hansen menciumnya dan melanjutkan percintaan mereka. Setelah mereka selesai akhirnya mereka berpencar untuk menjelajah. Hansen sama sekali tidak merasakan hawa kehidupan dan sepertinya tidak akan ada masalah sampai Yunzi pergi. Pulau melayang ini juga tidak terlalu besar namun tanaman obat sangatlah banyak. Setidaknya beberapa dari tanaman obat ini bahkan menyentuh tingkat Dao Fusion dan sisanya berada di tingkat virtual. Tidak heran Hydra sangat ingin pergi ke sini sampai menjaga altar. Tempat ini benar-benar surganya harta karun, bahkan aura di sini 2 kali lebih padat dari dunia fana. Hansen terus mengambil tanaman obat dan menyimpannya dengan cara yang benar. Hansen masuk semakin dalam dan merasakan aura yang sangat mengerikan. Namun dia semakin tertarik untuk melihatnya dan segera maju ke depan tanpa keraguan sedikitpun. Setelah beberapa waktu Hansen melihat sebuah air terjun darah. Gravitasi di tempat itu sangat kuat dan tidak memungkinkannya untuk terbang, namun Hansen mendesaki miliknya dan dengan kekuatan penuh dia melompat. Hansen menginjakan kakinya dengan kuat dan dikejutkan oleh sesuatu. Sebuah mayat dengan tempurung hitam dipenuhi dengan genangan darah. Binatang suci kuno. Kura-kura hitam. Kata Hansen penuh keterkejutan, pantas saja darahnya memancarkan aura yang familiar. Tapi mengapa bisa binatang suci mati di tempat menyedihkan seperti ini? Kura-kura hitam memiliki kekuatan dan pertahanan yang sangat kuat. Walaupun di puncak kekuatan Hansen membutuhkan tenaga ekstra untuk benar-benar membunuh binatang suci kuno. Jiwa naga surgawi juga bereaksi seolah dia ingin memakan semua darah dari kura-kura hitam. Hansen tidak memiliki pilihan lain, dia mengamankan 10 guci darah dan mengambil tempurung serta tulang bagian belakang. Jiwa naga surgawi keluar dengan paksa dan melahap semua darah sampai habis. Jiwa naga surgawi terbang melintasi langit berbintang, energi spiritual di tempat itu ditelan dalam jumlah yang besar. Corak emas muncul di sisik naga surgawi dan energi Hansen mengalami lonjakan penuh berkat penyerapan ini. Kultivasinya menerobos dengan paksa dan laut kesadaran ilahinya berubah. Cincin awan mulai terbentuk dan aura Hansen melonjak ke atas langit. Alam Divine Sea berhasil dia lewati dengan mudah dan pembaptisan surga berjalan dengan sangat lancar. Tubuh fisiknya ditempa ulang dan menjadi semakin kuat. Sekarang Hansen bisa melakukan apapun yang dia inginkan, pemahamannya tentang Divine Dao menjadi lebih luas dan cincin semesta di dalam tubuhnya menjadi lebih besar dan luas. Yunzi yang melihat kekacauan ini segera melihatnya, dia merasa senang dengan Hansen yang berhasil menerobos alam Divine Sea. Energi alam sangat melimpah di sekitarnya dan dia juga tidak boleh kalah. Setelah memiliki jiwa teratai suci yang bergabung dengan jiwa beladiri mahkota peri es, Yunzi sebenarnya bisa menerobos kapanpun yang dia inginkan. Kemacetannya seolah dipermudah. Jika harus menebak mungkin apa yang dikatakan Hansen sangatlah benar. Jiwa teratai suci mungkin adalah harta yang tak ternilai harganya. Namun jika Hansen menginginkannya kembali maka dia akan dengan senang hati mengembalikannya. 2 tahun sudah berlalu dengan sangat cepat dan mereka berdua menghabiskan waktu untuk berlatih bersama. Alam Divine Sea mereka juga stabil dan Hansen juga memiliki perubahan besar dalam kekuatannya. Yunzi bahkan tidak bisa mengukur seberapa kuat Hansen yang sekarang. Mereka mungkin berada di tingkatan yang sama,
namun celah kekuatan tempur mereka sangatlah besar dan Hansen adalah kultivator yang sangat sempurna. Entah itu kekuatan fisik, jiwa, alkimia dan kecerdasannya sangat hebat. Bahkan dia dengan mudahnya dapat menciptakan sebuah arai teleportasi. Takutnya bakatnya benar-benar akan bersinar nantinya di masa depan. Laut kesadaran ilahi Hansen sekarang sudah bermutasi. Sekarang langit laut kesadaran ilahi miliknya seperti langit berbintang, buku rahasia alam dan jiwa naga surgawi saling beresonasi dan pencapaian ini masih baru untuk Hansen. Namun setidaknya semua bintang ini dapat dia hubungkan satu sama lain dan Hansen mendapat kemampuan dalam membuat ruang. Episode sebelumnya. Bab 125 Nafsu yang Membara. Episode berikutnya. Bab 127. Bab 127 Pulang. Mereka berdua mendirikan rumah kecil yang nyaman untuk mereka tinggali. Selama 2 tahun ini Yunzi mengambil banyak tanaman obat dan memberikan semuanya kepada Hansen tanpa satupun menyimpan untuk dirinya sendiri. Hansen sendiri sibuk dengan altar dan membuat jalur di mana mereka kembali. Seharusnya tidak akan lama lagi mereka bisa kembali dan pergi kemari memang benar-benar menguntungkan. Hanya saja kristal divine miliknya terkuras cukup banyak untuk membuat arai teleportasi. Besok setelah semua energi terkumpul maka mereka bisa kembali. Hansen masuk ke dalam dan Yunzi membuatkan teh untuknya. Besok aku yakin kita akan bisa kembali. Aku sudah mengatur semuanya dan tempat ini adalah penghubungnya. Sayang sekali. Tempat ini sangat cocok untuk digunakan berlatih. Kepadatan auranya bahkan jauh lebih baik dari Sekte Embun Beku. Yunzi berkata dengan jujur. Tidak perlu khawatir. Aku hanya perlu membuat altar yang sama di sana dan kita masih bisa kembali kapanpun yang kita mau. Aku sudah menanam semua tanaman obat dan membawa beberapa. Kau tidak ingin mengambilnya untuk Sekte Embun Beku? Tanya Hansen dengan penasaran. Yunzi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dia masih cukup tahu diri dan tidak akan meminta manfaat lebih. Jiwa teratai suci yang ada di dalam laut kesadaran ilahi miliknya sudah lebih dari cukup. Jika dia mengambil lebih banyak maka akan ada banyak penyesalan di hatinya dan terlebih dia tidak ingin Hansen menganggapnya sebagai wanita yang buruk. Terserah saja. Lagi pula milikku juga akan menjadi milikmu. Jika butuh sesuatu maka jangan ragu untuk mengatakannya, selama aku mampu maka aku akan memberikannya. Hansen tidak ingin terlalu memusingkan beberapa hal. Baik. Yunzi tersenyum dan merasa lega. Hansen berdiri dan memeluk Yunzi dari belakang, ngomong-ngomong aku lapar. Jika lapar maka segeralah makan. Apakah perlu aku memasak untukmu? Tanya Yunzi dengan malu. Kau paham benar dengan maksudku. Kita sudah lama tidak melakukannya. Besok kita akan kembali dan hari ini biarkan aku bersama denganmu. Kata Hansen sambil mencium leher Yunzi. Baiklah. Tapi lakukan dengan pelan. Yunzi tidak bisa menolaknya. Hansen menjadi sangat bersemangat dan membawa Yunzi ke tempat tidur. Seharian penuh mereka bercinta dengan penuh kasih sayang. Yunzi mendapatkan banyak hal dari Hansen dan dia cukup senang dengan situasi mereka yang sekarang. Keesokan paginya mereka bersiap untuk pergi. Hansen mengenakan pakaiannya dan Yunzi sedang melihat dirinya sendiri ke arah cermin es. Hansen memberikannya sebuah jepit rambut yang terbuat dari kristal es yang dia dapatkan dari gudang harta iblis es. Hansen membantu Yunzi untuk mengenakannya dan dia sangat suka dengan hadiah Hansen. Kau terlihat sangat cocok dengan jepit rambut itu. Ayo kita pergi. Hansen menggandeng tangan Yunzi dan mereka segera pergi ke altar.
Hansen membentuk segel di tangannya dan altar itu mulai berdengung. Aliran kekuatan ruang melahap mereka berdua dan hanya dalam beberapa menit mereka kembali ke lembah badai es. Hansen menganggukkan kepalanya dan Yunzi merasa sangat senang karena bisa kembali. Segera mereka kembali ke Sekte Embun Beku dan ketika Yunzi menunjukkan wajahnya banyak orang yang tidak percaya akan sosoknya. Namun Hansen mengatakan semuanya dan Ziling merasa sangat senang bahwa mengetahui juniornya masih hidup sampai sekarang. Tidak ada yang berubah dari penampilannya sama sekali dan kultivasinya bahkan lebih tinggi. Dalam hatinya dia sangat berterima kasih kepada Hansen karena membawanya kembali. Jika tidak mungkin mereka akan mengira bahwa Yunzi sudah mati. Karena para wanita sudah lama tidak bertemu maka aku tidak akan mengganggu dan pamit untuk mundur. Kata Hansen dengan santai. Tunggu Tuan Han. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan soal kerajaan Xianjiang dan kelompok yang pergi ke benua misterius. Kata Ziling dengan panik. Hansen mengerutkan keningnya dan berkata, katakan apa yang terjadi. Kelompok Anda sudah berangkat setengah tahun yang lalu. Tentunya Liu Xuang dan Cai Ying juga ikut. Karena Tuan Han belum kembali maka mereka memutuskan untuk pergi dan berlatih di sana bersama semua jenius dari sekte ataupun kerajaan. Setidaknya jumlahnya ada 700 orang yang berangkat, namun dalam waktu setengah tahun ini tidak ada kabar sama sekali dan arai pemantauan tiba-tiba tidak aktif. Kata Ziling dengan jujur. Lalu apa yang terjadi kepada kerajaan Xianjiang? Khususnya putri ketiga Yao Wu. Aku ingin tahu lebih banyak dan aku harap ini tidak seperti apa yang aku pikirkan. Hansen bertanya dengan niat membunuh yang meledak-ledak. Episode sebelumnya. Bab 126 Kejutan. Episode berikutnya. Bab 128 Khawatir dan Cemas. Bab 128 Khawatir dan Cemas. Yunzi memegang tangan Hansen dan memintanya untuk tetap tenang. Niat membunuh Hansen perlahan mulai menghilang dan dia menghela nafas panjang. Ziling terkejut dengan keakraban mereka berdua namun ini bukan waktu yang tepat untuk bertanya tentang keadaan. Ziling menceritakan semua kebenaran tentang kerajaan Xianjiang dan ekspresi Hansen berubah menjadi sangat serius. Singkatnya Wu Tian melakukan pemberontakan besar, dia mengambil alih posisi raja yang sekarang dan membuat semua orang tunduk. Raja yang lama Wu Dao yang tidak lain adalah ayahnya mati bersama dua penjaga kerajaan Xi dan Xuan. Yao Wu sendiri juga ikut bertarung namun nasibnya jauh lebih baik. Berkat pertolongan dari Hong Wen sekarang Yao Wu dan Wudi bersama dengan ketiga keluarga kelas pertama sedang mengungsi di bawah perlindungan Hong Wen di Sekte Iblis. Bagus sekali Wu Tian. Keserakahanmu sungguh memancing kemarahanku. Jika sesuatu yang buruk terjadi kepada Yao Wu, aku akan membunuhmu dan meminum darahmu seperti iblis. Siapapun yang menjadi pendukungmu aku tidak peduli. Aku Hansen bersumpah akan mengambil hidupmu. Kata Hansen dengan penuh kemarahan. Masalah utama yang kita pikirkan bukan itu. Aku khawatir ini merupakan strategi yang sudah direncanakan oleh Kekaisaran Pedang. Tidak ada yang mengambil tindakan karena kedua leluhur sekarang sedang bertarung di perbatasan dengan para petinggi Kekaisaran Pedang. Pertarungan ini sama sekali terasa aneh, sedangkan orang yang berada di belakang Wu Tian hanya berada di tahap akhir alam Divine Sea. Aku yakin mereka memiliki rencana dan tujuan yang masih belum diketahui. Kata Ziling yang mengutarakan pendapatnya. Aku tidak peduli dengan Kekaisaran Pedang atau apapun itu. Jika mereka bermain-main denganku maka artinya mereka mengundang kematian untuk diri mereka sendiri. Berikan aku gulungan arai teleportasi ke Sekte Iblis,
kalian seharusnya memilikinya bukan? Kata Hansen sambil mengulurkan tangannya. Aku ikut denganmu. Yunzi terlihat khawatir dan tidak ingin melepaskan Hansen pergi dengan kemarahan. Karena situasinya memburuk maka Sekte Embun Beku sangat membutuhkan tenagamu. Terlebih kau baru kembali dan aku sendiri sangat mampu untuk mengurusnya. Kata Hansen dengan tegas. Aku ikut. Yunzi terlihat bersungguh-sungguh. Ziling memberikan gulungan arai teleportasi dan berkata, biarkan keponakan ikut bersama dengan Anda. Sepertinya terjadi sesuatu yang spesial kepada kalian. Baiklah kalau begitu. Hansen tidak ingin membuang waktu dan berdebat. Segera mereka berdua berangkat dan hanya satu gerakan mereka tiba di Sekte Iblis. Untuk sekarang Sekte Iblis benar-benar sangat sunyi dan hanya sedikit murid luar yang masih berlatih. Aura yang sangat kuat bergerak ke arah Hansen dan Hong Wen menunjukkan dirinya. Akhirnya kau datang juga. Di mana Yao Wu? Tanya Hansen dengan dingin. Gadis itu baru sembuh dari lukanya. Aku minta maaf. Karena jarak aku hanya bisa melakukan semua ini. Untuk kedua gadismu yang lain aku juga tidak berdaya. Perbatasan saat ini terdapat pertempuran. Melewati sekumpulan ahli di alam virtual masih mustahil untuk aku lakukan. Kata Hong Wen dengan jujur. Bahkan setelah dia menerima cairan perubahan bis, kultivasinya masih berada di tahap akhir Divine Sea. Pertempuran di perbatasan sudah di luar kemampuannya, hanya ini yang bisa dia lakukan untuk sekarang. Hansen menjentikkan jarinya dan sebutir pil roh nirvana melesat ke arah Hong Wen. Dia menangkapnya dan tersenyum dengan sangar puas. Gunakan itu untuk menerobos. Untuk sekarang antar aku menemuinya. Hansen sangat penasaran dengan keadaan Yao Wu. Hong Wen mengantar mereka dan berjalan dengan santai. Jika kau ingin balas dendam maka tunggu aku menerobos. Aku bisa menjamin kalau diriku bisa membantumu. Apakah kau pikir aku tidak mampu melakukannya sendiri? Seharusnya mereka tidak memancing amarahku. Dendam ini akan aku selesaikan dengan tanganku sendiri. Apa yang perlu kau lakukan adalah menepati janjimu. Kata Hansen dengan dingin. Hong Wen menelan ludahnya dan merasakan niat membunuh yang intens dari Hansen. Kecepatan kultivasinya memang sangat luar biasa, hanya dalam 2 tahun dari tahap akhir alam Nasjen Sol. Hansen yang sekarang sudah menerobos alam Divine Sea, jenius tak tertandingi sekaligus orang yang memiliki gelar sebagai kesombongan surgawi memang layak untuknya. Setelah beberapa waktu akhirnya mereka sampai di tempat pengungsian. Di sana banyak sekali tenda dan tidak sedikit wajah yang Hansen pernah lihat, namun Hansen hanya tertarik untuk melihat Yao Wu dan pergi ke tendanya. Hansen dan Yunzi masuk ke dalam dan melihat Yao Wu yang sedang merawat Wudi. Yao Wu sangat terkejut melihat kembalinya Hansen dan segera berlari ke dalam pelukannya. Episode sebelumnya. Bab 127 pulang. Episode berikutnya. Bab 129 kemarahan. 129 kemarahan. Yao Wu menangis dengan sangat keras dan Hansen semakin mendidih karena amarah. Namun dia berusaha menahannya dengan baik dan untuk sekarang dia sudah merasa lega karena Yao Wu baik-baik saja. Aku sudah tahu situasinya dan maaf karena tidak adanya diriku kau mengalami hari yang berat. Kata Hansen sambil mengusap punggung Yao Wu. Ini bukan salahmu. Yao Wu tidak tahu harus berkata apa dan sejujurnya dia sangat bersyukur bahwa Hansen tidak ada. Lagi pula lawan terlalu kuat dan satu hal yang dia sangat benci adalah keberadaan Wu Tian. Jika saja waktu itu dia tidak menghalangi Hansen untuk membunuhnya, maka hasilnya mungkin tidak akan seburuk ini.
Udi bangun dari tempat tidurnya dan memegang dadanya. Tuan Hansen. Raja, Si, Xuan dan pangeran kedua sudah mati. Pengkhianat itu memiliki dukungan orang kuat yang berada di tahap akhir alam Divine Si yang entah dari mana. Diam saja dan serahkan semuanya kepadaku. Di dunia ini tidak ada yang diizinkan untuk macam-macam dengan wanitaku. Diam di sini dan aku akan mengurusnya, Yunzi. Temani mereka semua. Hansen memberikan Yao Wu ke dalam penjagaan Yunzi. Saudari tenanglah. Percayalah kepada Hansen dan dia akan menepati perkataannya. Yunzi menatap Hansen dan berkata, karena kau sudah memutuskannya maka mustahil untuk menghentikanmu. Satu hal yang aku harapkan darimu. Jika kau memang tidak mampu maka kembalilah, ingat hidupmu yang sekarang bukan hanya milikmu sendiri. Masih ada kami yang menunggumu. Hansen mengusap wajah Yunzi dan Yao Wu, dia berjalan keluar dan melihat banyak orang di sekitarnya. Namun dia sama sekali tidak menghiraukan mereka dan terbang ke atas langit dengan kecepatan yang luar biasa. Di sisi lain di istana raja yang baru Wu Tian sedang menikmati hidupnya dengan berpesta. Para penari terlihat sedang menari dengan lantunan musik yang indah dan sekarang dia benar-benar menikmati hidupnya. Seorang pria yang duduk dan dijamu oleh para pelayan dengan hormat saat ini sedang meminum arak. Pria itu bernama Kong Seng yang tidak lain adalah ahli dari Kekaisaran Pedang yang sudah menyelinap ke kerajaan Xianjiang. Tujuannya kali ini sebenarnya sangat sederhana yaitu untuk Hansen. Namanya sebagai alkemis yang terampil membuat Dewa Pedang Tian Yan sangat ingin merekrutnya, perintah yang dia terima hanya satu. Jika Hansen mau bekerja sama maka Kekaisaran Pedang akan menghargainya, namun jika Hansen menolak maka dia harus mati. Namun masalah kali ini sangat menyebalkan baginya, sudah 2 tahun Hansen menghilang dan keberadaannya sama sekali tidak diketahui. Namun untuk beberapa hal dia bisa menggunakan nama dari Raja Bodoh ini untuk berlindung, jadi dia hanya perlu menunggu Hansen muncul dengan aman. Tuan Kong Seng bisa bersantai. Raja ini sangat menghargai bantuan Tuan. Jika ada sesuatu yang Tuan inginkan maka katakan saja, Raja ini bersedia melakukannya. Kata Wu Tian sambil merangkul pelayan di sampingnya. Tidak perlu. Selama Raja senang maka itu sudah cukup untukku. Kong Seng tersenyum dan merasa jijik. Seorang anak yang tega membunuh ayah dan saudaranya sendiri dengan kejam tidak layak dipercaya. Kong Seng tidak lebih menganggap Wu Tian sebagai orang tolol yang sangat serakah. Bajingan Wu Tian, keluar dan cuci lehermu dengan benar. Aku datang kemari untuk mengambil hidupmu. Teriakan Hansen menggema dengan keras dan aura membunuh yang kuat terasa. Wu Tian menelan ludahnya dan benar-benar ketakutan sekarang. Kong Seng mengerutkan keningnya dan segera berdiri untuk bertemu dengan sosok yang membuat keributan. Tuan Kong Seng, tolong bantu aku menghadapi Hansen. Pria ini benar-benar kuat dan jika Anda bisa melakukannya maka aku akan memberikan hadiah. Kata Wu Tian yang terlihat gemetar ketakutan. Kong Seng segera keluar dan melihat Hansen yang berdiri di atas langit. Segera dia terbang untuk menyapanya dan mata Hansen terlihat dingin seperti binatang buas yang kelaparan. Salam untuk Tuan Hansen. Aku adalah Kong Seng yang merupakan utusan dari Kekaisaran Pedang. Dewa Pedang Tian Yan sangat menghargai keterampilan Anda di dalam alkimia, bergabunglah bersama dengan kami. Sebelum Kong Seng dapat menyelesaikan perkataannya Hansen dengan cepat mencibirnya. Semut dunia fana berani berkata bahwa dia bisa memberikan kejayaan kepadaku. Kekaisaran pedang yang kau anggap hebat itu tidak lebih dari sekedar omong kosong bagiku. Setelah semua ini selesai maka aku jamin bahwa diriku akan datang ke sana,
Kita akan melihat apakah kalian dapat menanggung akibat dari menggangguku," kata Hansen dengan jijik. Episode sebelumnya. Bab 128 Khawatir dan Cemas. Episode berikutnya. Bab 130 Campur Tangan Kekaisaran Pedang. Bab 130 Campur Tangan Kekaisaran Pedang. Kong Seng mengerutkan keningnya dan berkata, "Jika untuk hidup dari raja bodoh itu maka aku mungkin bisa memberikannya, tapi mulutmu itu terlalu sombong bukan? Kita akan langsung pada intinya. Bergabung atau mati hanya itu pilihanmu. Kalau begitu cobalah untuk membunuhku." Hansen melesat ke arah Kong Seng dengan tinjunya yang diselimuti oleh petir emas. Bang! Tinjunya yang ganas ditahan langsung oleh badan pedang. Kong Seng merasakan kekuatan yang luar biasa dari tinju Hansen dan tubuhnya melesat ke bawah hingga menghancurkan bangunan rumah di bawah. Semua orang yang berada di sekitar area berlari menjauh untuk menyelamatkan diri mereka. Aura yang ganas meledak dan puing-puing bangunan disapu seperti badai. Jiwa alam api menyelimuti tubuhnya dan dengan marah Kong Seng melesat ke arah Hansen. Tangannya diselimuti api yang ganas dan membentuk sebuah cakar. Sekarang dia tidak peduli dengan misinya dan apa yang akan dia lakukan sekarang adalah membunuh Hansen. Hansen mendesak ki miliknya dan dinding es terbentuk di depannya. Dinding es itu hancur berkeping-keping di bawah tangan Kong Seng. Namun sebuah pedang yang terbentuk dari es berniat menusuk lehernya. Ark! Kong Seng meraung dengan ganas dan menciptakan gelombang kejut yang kuat. Pedang es di tangan Hansen hancur dan gelombang kejut itu membuatnya terdorong ke belakang. Kong Seng sama sekali tidak ingin membiarkannya untuk melakukan serangan balik. Dia segera mengejar Hansen dan mengambil kembali pedangnya. "Jika kau marah memangnya apa yang bisa kau lakukan? Akan aku tunjukkan apa itu yang disebut kekuatan." Hansen berbalik dan menyemburkan api merah yang sangat ganas. "Bocah ingusan berani menantangku." Kong Seng berputar-putar dan pedang di tangannya diselimuti ki yang sangat panas. Dengan paksa dia menerobos api merah dan ujung pedangnya terus bergerak ke arah Hansen. Raungan naga surgawi menggema dan tangan Hansen berubah menjadi cakar naga. Sisik naga menyelimuti tubuhnya seperti armor hitam. Ujung pedang itu menusuk dada Hansen namun tidak terlalu dalam. Kong Seng benar-benar sangat terkejut dengan jiwa bela diri Hansen. Kekuatan fisiknya sangat kuat dan bahkan kekuatan penuhnya hanya mampu sedikit menembus pertahanannya. Bang! Hansen mendesaki miliknya dan meninju dagu Kong Seng. Darah menyembur dari mulutnya seolah dia dihantam dengan kekuatan yang sangat besar. Tubuhnya terlempar ke atas langit seperti sebuah kilatan. Hansen meraung dengan ganas dan dua sayap hitam muncul di punggungnya. Segera dia terbang untuk mengejar Kong Seng. Pertarungan di atas langit sudah tidak bisa dihindari dan benturan demi benturan terus terjadi di antara mereka berdua. Semua orang yang melihat ini dari luar ibu kota dapat merasakan kengerian dari pertarungan antara alam Divine Sea. Ledakan di atas langit benar-benar menciptakan gemuruh yang sangat kuat hingga menciptakan badai. Kultivator alam Divine Sea dapat menggunakan karakteristik dari jiwa bela diri dengan baik. Hansen sangat percaya diri bahwa dia dapat membunuh Kong Seng dengan tangannya sendiri selama dia menggunakan jiwa naga surgawi. Kong Seng sendiri sangat sadar bahwa dia tidak akan bisa menang. Kekuatan fisik Hansen terlalu luar biasa. Dia mungkin bisa sedikit melukainya namun harga yang dia terima setelah itu sangat besar. Jika dia memukul satu kali maka dia akan dipukul beberapa kali. Pertarungan seperti itu tidaklah layak, terlebih Hansen sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan sama sekali dan hal ini sedikit merepotkan untuknya.
Kong Seng mengeluarkan sebuah manik dan mengusap darah di sudut mulutnya. Kau aneh. Bagaimana mungkin tahap awal Divine Sea bisa sekuat ini? Sebenarnya jiwa bela diri apa yang kau miliki? Orang yang akan mati tidak perlu tahu apapun. Han Sen menjadi bayangan hitam dan dengan kecepatan yang luar biasa dia muncul di depan Kong Seng. Cakar naga mencengkram kepalanya dan Han Sen membantingnya ke arah tanah. Kong Seng melesat ke bawah seperti sebuah meteor dan menabrak tanah dengan sangat keras. Ki pedang yang mengerikan melesat ke arah Han Sen dan menggores sedikit wajahnya. Manik di tangan Kong Seng berdengung dan api yang ganas menyembur ke atas langit. Bola api yang sangat besar perlahan mulai terbentuk dan Kong Seng menopangnya dengan satu tangan. Gelombang panas yang terpancar sangat mengerikan dan bola api itu sudah seperti matahari buatan yang sangat panas. Han Sen memiliki perasaan yang tidak menyenangkan. Kau pikir hanya dengan kekuatan seperti itu mampu membunuhku? Monster sepertimu itu cukup menjengkelkan. Hal ini mungkin tidak bisa membunuhmu tapi jika kau menahannya aku yakin tidak sedikit luka yang kau dapatkan. Aku akan membuatmu melakukan yang terbaik untuk tidak menghindar dan menahannya. Kong Seng tersenyum dengan percaya diri. Episode sebelumnya. Bab 129 Kemarahan. Episode berikutnya. Bab 131 Ajaran yang buruk.